Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Silakan masuk duduk ya. Duduk ya, Bu. Iya, silakan. Aduh. Ya, siapa nih namanya? Nama saya Silmi Ayatika. Silmi, biasa dipanggil Silmi aja. Silmi aja ya. Kelas berapa? Saya dari kelas 12 IPS 3. 12 IPS 3. Oh, bentar lagi lulus ya berarti. Saya baru pertama kali nih Bu masuk sini. Oh, baru pertama kali. Berarti belum tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling. Belum. Oke, Ibu jelasin dulu boleh? Boleh. Jadi bimbingan konseling itu pemberian layanan bantuan dari konselor, ibu konselornya kepada klien kamu yang sekarang di sini untuk membantu dalam mengentaskan masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, di dalam proses konseling itu sendiri ada asas-asasnya yang paling umum dipakai selama proses konseling itu ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, sama asas kerahasiaan. Jadi asas kesukarelaan itu berarti Silmi datang ke sini itu atas kemauan Silmi sendiri, betul? Betul. Nggak ada yang maksa buat datang ke sini ya? Cuman ada yang ngasih saran aja. Ada yang ngasih saran, siapa kalau boleh tahu? Ada sih teman saya gitu, katanya tuh kalau kan saya cerita gitu kan sama teman saya. Terus gimana ya, maksudnya kayak kalau kita bingung gitu mau cerita, terus kayak kalau ketemu kan kadang nggak dipercaya gitu kan Bu, takut malah ntar ditambah-tambahin cerita saya atau ember gitu kan. Terus kata temen sekelas saya, coba aja cerita ke guru BK gitu. Emang guru BK bukannya cuma buat ngajar? Saya kira kan karena ibu kan pernah masuk ke kelas-kelas gitu kan. Iya. Saya kira ya kayak guru-guru lainnya aja ngajar gitu, terus kayak motivasi kita biar semangat sekolah gitu loh. Saya nggak tahu kalau mau curhat atau mau apa juga ke guru BK gitu. Dan terus yang ngurusin anak-anak nakal doang. Saya kira bukan gitu kan Bu. Iya, kebanyakan persepsi anak-anak kayak gitu. Iya, makanya terus saya baru tahu ternyata ruangan BK selama saya 3 tahun sekolah di sini ternyata bisa buat curhat. Terus saya coba deh. Itu masih ada kesempatan ya buat datang ke sini sebelum lulus. Iya, bener banget. Jadi kamu Bu. bisa tahu, bisa ngelurusin juga persepsi kamu tentang BK, terus juga dapat pengalaman gimana rasanya ngeluapin semua cerita yang mungkin kamu nggak bisa ceritain secara bebas, terbuka gitu sama teman kamu, karena di proses konseling ini sendiri juga ada asas keterbukaan yang tadi Ibu bilang. Keterbukaan itu ya kamu bisa bebas cerita apa aja ke Ibu, dan didukung juga sama asas kerahasiaan yang mana nanti cerita kamu yang udah kamu ceritain ke Ibu, pokoknya semuanya itu dijamin rahasianya tidak akan tidak akan diumbar kemana-mana gitu, kecuali kepada pihak yang emang sebelumnya udah kamu setujuin. Boleh Ibu ceritain ke pihak yang Ibu tanyakan tersebut gitu. Bisa dipahami tentang konseling? Ya Bu. Bisa, oke. Datang ke sini apa yang kira-kira Ibu bisa bantu? Jadi gini Bu, saya kan ini permasalahan teman saya di rumah sih, bukan di sekolah. Kalau di sekolah teman-temannya sih nyaman, terus bisa diajak kompromi lah gitu, terus nggak ada kendala. Cuman kalau ada masalah ya. Kalau di teman-teman di rumah ada sedikit problem gitu kan Bu. Cuman saya tuh kesel banget gitu. Kenapa tuh? Jadi tuh saya kan berteman berempat nih Bu. Nah, terus ada satu anak yang emang bermasalah sama saya gitu. Awalnya permasalahannya kecil sih, terus nggak tahu tiba-tiba dia kayak membesar-besarkan gitu kan. Kayak ada kesalahpahaman gitu deh. Nah, kesalahpahamannya apa ya? Saya lupa lagi Bu. Tunggu Bu. Jadi tuh misal tuh ini kan ibu teman saya. Nah, terus saya sebagai diri saya sendiri. Nah, saya tuh kayak salah ngomong gitu. Misal kayak saya tuh lagi emosi gitu kan. Nah, terus
saya tuh lagi emosi. Kadang kalau saya lagi emosi tuh ada kata-kata yang kadang saya nggak kontrol gitu loh Bu. Emosinya tuh lagi marah gitu. Lagi Kesel. capek, lagi kesel gitu. Terus habis itu dia tuh kayak ngomong kayak lagi apa gitu, kayak dia ngomong apa gitu. Nah terus bikin saya tambah kesel gitu loh Bu. Terus akhirnya saya ngomong kasar gitu, kayak langsung ngejudge dia gitu loh. Nah terus habis itu padahal emang aslinya dia emang kayak gitu orangnya. Misalnya kayak ibu tuh kayak lagi saya lagi marah, terus tiba-tiba ibu langsung ngomong gini, ya udah sih biasa aja kayak gitu doang aja, pakai capean. Misalnya saya lagi kayak saya sehari udah full nih aktivitasnya. Iya. Nah terus di rumah tuh di Karang Taruna gitu kayak ada lagi acara gitu kan. Nah terus nih, saya lagi ngerjain sesuatu gitu, terus kayak capek banget gitu rasanya. Nah terus dia nyeplos gitu kayak, ya lah gitu doang aja capek gitu. Terus gimana sih Bu kalau keadaannya lagi capek gitu kan, karena sebelum acara itu tuh udah padat jadwalnya, terus saya kecapean terus diceplosin kayak gitu kan, langsung pengen meledak gitu ya rasanya. Jadi tuh saya langsung kesel banget sama dia tuh, kayak saya ngomong nggak tahu, saya juga lupa sih. Nah kata dia tuh saya ngomong bacot lu gitu, diem aja kalau nggak tahu. Terus kayak maksudnya kayak ngomong kasar gitu, padahal tuh saya ngerasa kayak cuman saya mengarah gitu, kayak kalau nggak tahu apa jangan ngomong gitu. Kayak saya nggak ngomong kasar gitu Bu, cuman kata dia saya ngomong kasar, ngomong jelek gitu loh. Padahal saya seingat saya cuma ngomong kalau nggak tahu apa diem aja gitu, nggak usah tahu gitu kan. Terus dia bilang pokoknya gitu deh, saya kesel banget. Nah udah kan, padahal dia tuh teman saya berempat gitu dari kecil. Aturan dia kan tahu gitu loh karakter saya gitu kan. Saya juga tahu karakter dia gimana, jadi kadang kalau dia bikin masalah gitu saya maklumin gitu kan. Nah cuman di akhir-akhir ini pas lagi ngumpul gitu kita berempat tuh kayak yang lain tuh kayak rada canggung gitu kan Bu, kayak kok rada ngediemin saya. Terus kayak saya punya masalah apa, yang saya tahu tuh saya punya masalah sama dia doang gitu loh, sama temen yang lain tuh enggak. Nah terus pas dia tuh lagi pulang ke rumah deh kayaknya kan, kita ngumpul di rumah teman saya gitu kan satu, dia lagi pulang ke rumah. Terus saya dikasih tahu apa namanya, kayak lu ngapain sih ngejelek-jelekin gitu. Maksudnya lu kalau emang udah gak lebih nyaman temenan sama teman sekolah daripada teman rumah, ya lu ngomong aja, gak usah ngejelek-jelekin kita gitu deh pokoknya Bu. Nah terus habis itu saya kaget, nah emang gue ngomong apaan ya gitu. Terus habis itu pas dia ngomongin emang siapa yang tahu, saya nanya gitu kan. Terus itu dia ngomong gini, dia ceritain tuh, pokoknya ditambah-tambahin dia ceritanya gitu kan. Terus saya tambah kesel kan sama dia, saya kesel banget. Terus saya tuh kayak pengen emosi, tapi saya sadar itu dari awal saya tahu dia teman saya gitu, saya nggak mau marah sama dia gitu kan. Cuman gimana ya caranya buat saya tuh biar bisa ngekelirin masalah ini loh, terus biar kayak bisa dulu lagi. Nggak tahu kok dia tiba-tiba sekarang kayak dendam banget gitu loh sama saya, kayak kok dia sekarang kayak sama saya tuh Jauh. maksudnya bukan menjauh, kayak apa sih, maksudnya kayak dia tuh kenapa sama gue gitu, punya masalah apa gitu loh, kok tiba-tiba ngadu domba gitu loh, kok tiba-tiba apa namanya diem gitu sama saya, nggak kayak biasanya gitu kan. Diemnya dia tuh ternyata diem menghanyutkan gitu loh. Masa diemnya dia tuh kirain tuh emang ke saya doang tuh kayak ngambek gitu kan, ternyata tapi di belakang ngomongin saya, terus ngomongin nama-nama cerita gitu loh. Kesel banget. Nah jadi tuh saya bingung Bu, gimana ya caranya. Maksudnya saya pengen banget, karena tuh saya orangnya kalau ada musuh gitu kan, kalau ada satu orang yang oke, kalau dia marah sama saya jangan diliatin, saya aman gitu loh. Maksudnya kayak saya nggak kepikiran, saya nggak overthinking gitu. Tapi kalau dia marah terus diliatin tuh kayak saya tuh overthinking parah sama diri saya sendiri. Jadi saya langsung kepikiran deh pokoknya kalau marahan sama orang gitu. Makanya saya kesini, saya pengen minta solusi dari ibu gitu loh. Maksudnya gimana sih caranya mengentaskan permasalahan ini, gimana caranya biar pertemanan saya kayak dulu lagi gitu. Jadi kayak gimana ya, saya mau ngomong sama dia juga nggak berani Bu. Maksudnya kayak mau nanya gue punya salah apa sama lo kok sampai kayak gini, saya nggak berani, saya nggak ada keberanian, kayak takut aja gitu. Cuman saya pengen ini masalahnya tuh selesai gitu. Iya, ibu paham sih, maksudnya ibu ngerti perasaan kamu, kayak
pengen semuanya tuh baik-baik aja kayak dulu, tapi kamunya juga bingung harus mulai dari mana gitu kan, yang ibu tangkap sih gitu. Tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, kamu bener gak sih ngerasa kamu itu ngomong kasar gitu sama dia pas keadaannya kamu lagi capek, terus dia ngeluarin kata-kata yang seharusnya kamu gak dengar kata-kata itu gitu. Coba kamu inget-inget lagi, coba introspeksi lagi, kali aja kamu yang salah gitu. Ih, enggak Bu, beneran deh. Saya tuh cuman ngerasa nada saya tuh tinggi, cuman saya ngomong kayak udah deh kalau nggak tahu apa diem aja gitu. Tapi nada saya tuh tinggi kayak orang kesel. Itu saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak maki-maki dia juga gitu. Terus dia ngomong sama teman-teman saya tuh kayak dia tuh merasa terintimidasi banget gitu kan. Jadi teman-teman saya tuh kesel sama saya gitu. Kok sifat saya jadi kayak gitu gitu. Padahal enggak, maksudnya harusnya mereka ngerti dong, maksudnya dia ngerti juga dong, saya tuh emang lagi capek gitu, mas kayak masa ya cuman gara-gara masalah gitu doang. Tapi kok ibu jadi ngebelain dia sih? Iya, ya udah. Kan saya di sini kan mau ngebela diri saya, terus saya pengen ngasihin semuanya, bukan jadi ibu juga nyalain saya. Ya oke. Ibu ngehargain rasa kesel kamu, marahnya kamu sama temen kamu, tapi ibu di sini juga bersikap netral. Maksudnya ya siapa tahu dari sisi yang ibu lihat, siapa tahu kamu ada salahnya, tapi temen kamu juga ada salahnya. Jadi ya benar-benar seimbang gitu pandangannya, nggak ibu condong ke kamu atau ibu ngebelain temen kamu gitu. Ibu berusaha untuk biar netral, maksudnya melihat sudut pandang dari orang luar yang tahu ceritanya itu, oh ya begini, ngelihat sudut pandangnya dari yang sudut pandang lain, gak cuma dari kamu doang gitu. Oke, ibu terima kamu kesel, kamu marah sama teman kamu, tapi coba kita teliti lagi, kali aja nanti ada solusinya gitu. Nah sekarang coba ibu mau tanya lagi, kamu kan bermasalah sama satu orang, tadi bilang berempat kan temenannya, berarti masih ada 2 lagi kan yang istilahnya nggak ada problem lah gitu sama kamu. Cuman dia kebawa aja gitu Bu, kayak nggak tahu dia cerita apa kok dia tiba-tiba jadi kebawa kesel sama saya juga. Jadi kayak ngerasanya dia diajak buat nggak suka juga sama kamu. Iya, gitu. jadi saya merasa di pojokan gitu loh Bu. Tapi kamu berani nggak buat ngomong sama teman kamu yang 2 ini yang nggak punya masalah sama kamu, tapi seakan-akan kamu ngerasanya dia juga ngerasa sebel sama kamu gitu. Kamu coba tanya ke mereka baik-baik gitu, kayak sebenarnya apa sih yang terjadi, sebenarnya apa yang bikin mereka sampai berbuat kayak gitu ke kamu gitu. Kamu berani nggak kira-kira? Waktu itu sih kan saya cuma nanya, kenapa sih kok kalian jadi diem-dieman doang gitu kan. Perasaan gue gak punya masalah sama kalian deh gitu kan. Gue punya masalah sama itu doang. Gue punya masalah apa, tanya gitu doang kan. Adalah dikit masalah gitu, nggak saya ceritain Bu. Karena saya pikir saya punya masalah sama dia gitu loh. Jadi mereka berdua nggak perlu tahu gitu kan. Takutnya nanti kalau mereka berdua tahu, maksudnya jadi kayak ntar ngemojokin saya atau entah malah ngemojokin dia gitu. Saya nggak mau, biar saya berdua aja nyelesain, tapi ternyata saya nggak berani buat menyelesaikannya. Nggak beraninya karena ya dia kan gitu orangnya, kayak kalau udah marah gitu kayak ngambek gitu, kayak diem mulu gitu kan. Terus kalau diajak ngomong tuh kayak judes banget gitu loh Bu gitu. Terus nah saya orangnya tuh kayak majelepan gitu loh Bu, jadi kayak udah ngedon duluan. Udah gitu doang. Terus kayak ini orang kayaknya masih ada punya masalah sama gue. Terus kayak malah jadi tambah overthinking gitu loh Bu. Maksudnya ya mungkin saya butuh. Tapi kayaknya sebenarnya maksudnya kalau yang ibu tangkap ya, dia cuma butuh waktu buat berdamai sama yang masalah kemarin kamu sama dia gitu. Ya udah, emang pada saat itu dia responnya cuma sekedar oh ya udah, yang kamu tangkap kayak cuma gitu doang. Tapi mungkin dari sisinya dia lagi mencoba ya udah sih diredamin lagi emosinya buat biar baik-baik aja kondisi pertemanan kamu sama dia gitu. Jadi mungkin kamunya yang memaklumi ke dianya, atau
ya semuanya cuma emang butuh komunikasi, semuanya emang cuma butuh diomongin. Coba kamu ilangin dulu rasa takutnya, atau kalau emang masih gak berani, coba minta ditemenin sama temennya yang lain buat diperantarain atau dimediasiin biar bisa selesai gitu masalahnya. Karena kan gak enak ya, maksudnya kayak udah temenan lama terus tiba-tiba diem-dieman, kayak aneh gitu kan rasanya kan. Jadi apa yang mau dilakuin? Kamu mau coba? Tadi kata ibu harus ada perantara, ya. Berarti saya ngomong sama teman saya yang lain gitu, terus nanti dia nyampein ke teman saya gitu. Maksudnya berarti saya harus percayain teman saya gitu kan? Saya takutnya ntar dulu nambahin cerita gimana Bu? Nah itu kuncinya, harus percaya. Kamu harus ya udah percaya sama teman kamu kalau dia bisa benar-benar bantu kamu buat baikan sama teman kamu yang bermasalah ini gitu. Oh berarti nanti saya ngomong sama teman saya gitu ya, kan masih ada 2 nih. Berarti saya ngomong 1 aja yang saya percaya siapa gitu ya, yang lebih dewasa gitu. Terus nanti dia sampein ke teman saya yang itu yang punya masalah sama saya. Terus nanti kita ketemu bareng-bareng, dikelir-kelirin semuanya gitu. Nanti pas udah ketemu, ya udah keluarin aja apa yang emang mau kamu keluarin, unek-uneknya gitu. Siapa tahu dianya juga ada salah paham ke kamunya gitu. Mungkin dari dianya juga, oh itu masih marah nih sama saya, bisa jadi kayak gitu, dia kepikiran juga. Bisa jadi kamunya yang masih nggak baik-baik aja sama dia gitu. Oke. Coba deh Bu, besok kayaknya kita ada ketemu lagi. Tapi aku bilang nanti nggak dulu deh gitu kan, maksudnya sampai masalahnya clear dulu baru kita ngobrol lagi, karena nggak enak Bu punya masalah gitu, ngumpul tuh kayak kurang luasa kayak biasanya gitu. Jadi kalau bisa ngumpul tuh masalahnya udah clear gitu loh Bu. Jadi coba besok. Tapi bukannya waktu kumpul itu waktu yang justru jadi kesempatan buat baikan ya? Enggak Bu, kayak ya terkadang emang ada momennya gitu loh, tiba-tiba ada yang ngawalin gitu loh. Tapi kalau nggak ada yang ngawalin gitu ya udah cuman kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, ngobrol-ngobrol biasa gitu, nggak ngomongin permasalahan. Nggak selalu sih, tergantung kondisinya. Tapi ya saya maunya pas udah ngumpul tuh kayak ya udah kayak nggak ada beban aja gitu, kayak nggak ada masalah sama dia gitu, karena ya udah cukup beberapa orang aja yang tahu. Atau mungkin dari sekarang, maksudnya kayak kan kamu udah nyiapin nih buat baikan sama dia, ya udah kamu juga udah tahu karakternya dia. Kalau misalkan itu responnya nyakitin kamu, dari sekarang nih disiapin mentalnya, misalnya ayo harus lebih kuat gitu buat nerima sepahit-pahitnya jawaban dia, ya udah diterima gitu, daripada keadaannya kayak gini terus, nggak enak, canggung terus, kayak main juga nggak leluasa, nggak bebas kan, nggak enjoy kayak biasanya. Jadi ya udah disiapin dirinya buat nerima jawaban dari dia, terus diberani-beraniin juga. Kalau emang nggak dapet momennya, ya kamu langsung tembak aja gitu, maksudnya mau ngomong dong berdua gitu, mau nyelesain masalah. Terus ya udah dari situ, kalau emang jawabannya dia nggak sesuai ekspektasi kamu, dikuatin dirinya, disabarin. Maksudnya yaudah kamu udah berusaha yang terbaik, udah mau buka jalan buat biar bisa baikan lagi berdua, biar bisa temenannya enak lagi kayak dulu gitu. Jadi yang penting kamunya udah ada usaha gitu. Nanti juga siapa tahu dia bisa ngelihat usaha kamu buat bikin keadaan kalian tuh membaik gitu. Ya baik Bu, insya Allah besok saya coba. Bisa ya? Bismillah bisa ya, bisa. Ya semoga pertemanannya bisa langgeng terus, bisa membaik lagi, dan bisa lebih saling support satu sama lain. Oke, gimana perasaannya? Dan mendingan lebih baik dari kemarin Bu, karena saya bisa meluapkan emosi saya, bisa menceritakan semuanya tanpa ada beban rasa takut gitu. Terus persepsinya tentang BK masih sama? Enggak, ternyata tidak se-danger yang saya pikir. Kan BK kan kayak kalau
ya apa namanya, kan kita bukan ibu ya yang masuk ke kelas ya, terus tapi kok di antara guru-guru lain kata teman aku, ibu yang maksudnya yang mendingan gitu loh. Karena kan ada guru BK tuh kayak masuk kelas itu kayak gitu tuh, kayak anak-anak yang pernah masuk ruang BK tuh kayak apa namanya, kayak males gitu loh. Karena ada tuh anak kelas kan yang bermasalah gitu dipanggil ruang BK, nah gitu nggak suka banget sama ruang BK gitu Bu. Jadi makanya saya udah terdistract sama teman saya itu. Nah terus ada juga ternyata di sisi positifnya ada teman saya yang bilang kayak gitu, terus ya udah saya coba aja, siapa tahu saya bisa memecahkan memecahkan menghadapi. Iya, terus memecahkan persepsi saya sendiri juga. Oke, bagus deh kalau udah ada pandangan positif terhadap BK. Mudah-mudahan nggak kapok ya buat kesini lagi. Tapi Ibu berharap juga kamu bisa semakin dewasa dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Amin. Oke, mungkin ada lagi yang bisa Ibu bantu? Kapan-kapan ya, Bia? Oke, boleh. Silakan. Ibu selalu terbuka bila ada yang ingin kamu ceritakan atau apapun itu. Silakan. Ya udah Bu, itu aja kayaknya mah. Udah. Habis ini ada pelajaran lagi? Nggak ada. Nggak ada. Katanya gurunya Lagi ada keluar kota, jadi kita cuma dikasih tugas. Terus sampai pulang. Udah. Ya udah, silakan dikerjain tugasnya ya. Semangat, semoga pertemanannya bisa membaik kembali. Amin. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya dan bantuannya. Maaf ya Bu ya kalau saya ada perilaku yang tidak enak. Enggak apa-apa Ibu. Karena saya Bisa orangnya apapun begini ya Bu. Iya. Makin. Enggak apa-apa. Ya udah, saya pamit ya Bu. Iya. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.